Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah musalla Darul Hijrah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan sama-sama menambah iman, menambah ketakwaan, sehingga berkekalan hendaknya persahabatan di dunia ini sampai ke akhirat. Karena persahabatan itulah yang bertahan sampai ke dunia, sampai ke akhirat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam hendaknya sentiasa menghiasi majlis-majlis kita untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menghidupkan sunnahnya, menegakkan syariat dan syiarnya, dan dijauhkan daripada merubah-rubah, apatah lagi menambah-nambah. Karena merubah membuat menyimpang, menambah membuat rusak. Sedangkan mengamalkan dan mengikuti, itulah yang membuat agama ini bersih dan abadi. Bapak dan ibu saudara yang dirahmati Allah, sampai di babul amri bil ma'ruf ya, wan nahyi 'anil munkar. Dah selesai ayat-ayat semua kemarin belum ya? Baru sampai pada wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang hak itu datang dari Rabbmu. Siapa yang mau
hendaklah beriman, dan siapa yang mau silakan kafir. Ini menunjukkan bahwa al-haq itu jelas. Kalau tidak jelas, bagaimana bisa jadi hujjah tegak? Makanya zawahirul Quran, seperti kata para ulama salaf dan yang mengikuti mereka dari kalangan khalaf, adalah haq, kulluha haq. Karena memang Allah SWT menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang jelas, tidak ada yang tidak jelas. Nah, sekarang disuruh milih atau ini ancaman? Siapa yang mau kafirlah, yang mau berimanlah. Ini pilihan atau ancaman? Kenapa ancaman? Kan dipersilahkan katanya. Hah? Sebab di ujung ayat Allah akan sebutkan, fa ammal ladzina kafaru inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim itu. Yang zalim orang kafir, ya. Ala inna wal kafiruna humudz zalimun. Bagi orang-orang kafir itu naran, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang meliputi mereka. Wa ayastaghithu, bila mereka berteriak minta tolong karena haus, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, diberi minum, tapi minumnya seperti timah yang menggelegar, timah panas. Na'udzubillah, yang bukan hanya menghanguskan kerongkongan, tapi menghanguskan wajah sekalian. Bi'sa syarab, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, maka kenapa mereka berhak diazab? Karena dakwah sudah tegak, hujjah sudah jelas. Dari mana? Al-haqqu min rabbik wa qulil haqqu min rabbikum. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita katakan, atau selalu kita katakan, bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sudah cukup untuk membuat agama ini tegak, untuk membuat dakwah ini berjalan. Ya, sebagian mengatakan, oh enggak, kita harus ngambil ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau harus tidak, tapi boleh, asal bermanfaat, tidak ada masalah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah sudah cukup sekali. Ketika Imam Ahmad dahulu diajak berdebat atau dipaksa berdebat dengan induknya ahli bid'ah, yang mengaku dialah imamnya ahli sunnah. Imam Ahmad adalah ahli bid'ah. Kalau ada ahli bid'ah sekarang mengatakan antum ahli bid'ah, dia ahli sunnah, memang sejak zaman dulu lagi begitu. Bukankah Nabi SAW oleh Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab dianggap ahli bid'ah? Hah? Dia ahli bid'ah. Bahasanya yang beda. Dia itu bahasa as-sabi'in. Muhammad Saba. Muhammad itu telah membawa ajaran baru. Ya, kok ajaran baru kan bid'ah? Muhammad membawa ajaran baru, padahal yang dibawanya bukan ajaran baru, tapi baru saja mereka ketahui kembali yang diajar Nabi. Kan itu semua yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul.
Dan itu pula yang diamalkan awal-awal turun ke bumi oleh Adam dan anak-anaknya. Sampai syaitan merubah mereka, ijtalathum, membuat mereka berputar-putar, berpikir. Akhirnya mereka tersesat. Maka ketika Imam Ahmad, Abu Ahmad bin Abi Duat mengatakan, dah cukup Al-Quran Sunnah je rematnya ya. Kan Imam Ahmad kan selalu bilang, kalau benar yang kau katakan itu wahai Ahmad bin Abi Duat, tolong bawa ke saya satu huruf dari Al-Quran, atau satu huruf dari hadis Nabi, atau satu huruf dari ijma'nya sahabat, bahwa yang kau katakan itu benar. Lalu dia jawab, oh tidak cukup Al-Quran je rematnya ya. Kita harus berpikir juga. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, kamu kira dulu Sayyiduna Muhammad tidak berpikir ya? Kamu kira dulu Abu Bakar dan Umar tidak berlogika? Hah? Abu Bakar dan Umar tidak pikir? Jadi tahu enggak? La ilaha illallah. Berpikir mereka, cuman tidak seperti Anda berpikir. Berpikirnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh sahabat, bahkan Nabi alaihissalam, berpikirnya membuat mereka menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul, zahiran wa batinan. Pikirannya antum ini membuat antum menolak semua yang datang dari Allah dan Rasul, kecuali yang sesuai hawa dan nafsu, sesuai dengan keinginan dan perasaan. Itu aja bedanya. Jadi kita sama-sama berpikir. Oh, so tak bangga bang so Abu Bakar bang ya? Bang, wah enggak Abu Bakar bang? Jadi Abu Jahal lah. Jadi Abu Jahal. Kalau hanya untuk menolak yang datang dari Allah karena tidak sesuai dengan pikiran, Abu Jahal ada alu daripada Allah. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, kalau itu yang kau katakan, Al-Quran dan Sunnah oleh Sayyiduna Muhammad itu sudah cukup. Lalu kalian bilang tidak cukup, siapa yang mau kami dengar? Kata Nabi cukup, kalau kalian tidak cukup, mana yang kami dengar? Oh, tidak berkembang pikiran dadanya, cik mapal-apal ayat-ayat di hadis saja nyinya. Subhanallah. Dengan menghafal ayat Al-Quran dan menghafal hadis Nabi dan menyelaksanakan seperti apa adanya, mereka menguasai sampai ke Andalusia, menguasai daerah sampai ke Rusia, kan ya? Kan sampai ke Rusia, bahkan sampai ke Indonesia. Kabarnya Ali bin Abi Thalib kodok main di Surabaya. Nah, kabarnya ya, kabarnya iya. Bahkan ada juga yang bilang Nabi Muhammad rupanya sering main ke Jakarta di Monas ya. Ada yang bilang itu ikut sidang. Ikut sidang apa? MPR DPR. Bahkan ikut mungkin reuni 212 mungkin. Ada yang bilang itu baru-baru ini saja. Orang hebat, orang bernama, orang berpangkat. Iya, kalau sempat saya ngomong lalu dia ngomong, orang pasti dengar dia. Sah? Karena ada SK-nya. Ada SK-nya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering main-main ke di Jakarta, pokoknya ke Indonesia lah, berpelukan dengan para kiai, abuya, habaib. Cuma itulah tidak pernah mau ngajak kita, itu loh orang tuh. Ya emang ya, memang nabi mereka aja kok tidak ngajak kita, emang ya. Coba ajak kita, saya nak nanya satu pertanyaan jadilah, yang lain tonton aja lah nanya. Apa kira-kira pertanyaan yang mau saya tanyakan? Yang sering kita berdebat tak habis-habis, yang sering membuat kita berkelahi tidak selesai-selesai, yang membuat barisan kita tidak satu,
yang membuat bangun masjid kadang sulit. Sah? Apa itu? Nah, ada bid'ah hasanah atau tidak? Itu aja pertanyaan. Oleh kalau seandainya Nabi bilang, man, jangan keras-keras betul man, bid'ah hasanah itu ada. Insya Allah besok saya ganti buku. Ya, mungkin akan saya buat silsilah pelajaran bid'ah hasanah yang dianggap bid'ah dhalalah. Sah? Tolonglah aja, bang. Abang ada kenal orang tu enggak yang pernah atau sering jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sama-sama kita tanya aja. Nanti di live kan, kalau perlu diundang nanti seluruh stasiun televisi pemerintah dan swasta. Sah? Bisa? Kayaknya enggak ya. Main pincang mato bang, macam mana ulur kan main beli bentuk mato itu matonya enggak akan pernah bisa dibuktikan. Tapi kalau bahwa bid'ah kullu bid'atin dhalalah, Nabi bisa dibuktikan, dikatakannya di masa hidupnya. Jadi kalau sudah al-haqqu bir rabbikum, sudah kebenaran dari Rabbmu, maka pasti jelas, pasti terang. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada orang yang menolak, kan Allah katakan, qul hatu burhanakum. Kalau kalian ragu dengan apa yang saya sampaikan ini, datangkan keterangan yang lain yang membuktikan ini tidak benar. Qul in kuntum di surah Al-Baqarah tu bang, awal surah Al-Baqarah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih fad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kalian memang ragu dengan kebenaran ini, buatkan satu surat yang semisalnya. Itu kan tidak bisa. Ma'asyiral kiram. Jadi Allah SWT menurunkan lafaz, menurunkan maknanya, menurunkan teori, dan juga menurunkan aplikasi dan cara mengamalkannya. Lihat, Nabi SAW dan para sahabatnya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan orang bilang kadang-kadang zaman Nabi dengan zaman sekarang kan beda. Saya lihat tidak banyak bedanya. Apa beza? Makan masih pakai mulut, ngunyah masih pakai gigi, iya tak? Mandi masih pakai tangan, berpiku masih pakai otak, berjalan masih pakai kaki. Di mana beza? Oh enggak, ada istiadatnya kan banyak tu, enggak bersama. Dulu zaman Nabi ada berbeda-beda kabilah, ada berbeda-beda juga budaya mereka. Budaya orang Syam dengan budaya orang Jazirah Arab beda apa enggak? Beda. Budaya orang Maroko dengan orang Madinah beda enggak? Ya beda. Budaya orang Spanyol kan sampai Spanyol tu beda. Persia beda enggak? Beda. Apa yang digunakan oleh mereka berdakwah? Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Jadi adalah omong kosong ketika mengharuskan kalau nak bicara tentang logika harus belajar ilmu logika mereka. Akhirnya dipelajari logika mereka, akhirnya berpikir seperti mereka, akhirnya mengikuti mazhab mereka. Itu yang terjadi. Ya, dulu datang ayat, datang hadis, sami'na wa ata'na, lalu pakai ilmu logika orang-orang Yunani, akhirnya terjadi perdebatan panjang. Kami dengar iya, cuman kami pikir dulu, sebab keedah dasar dan dalam ilmu berpikirnya orang-orang Yunani itu adalah
tidak boleh mempercayai segala sesuatu secara a priori sebelum diteliti, atau dengan makna lain meragukan semua informasi sebelum diteliti. Itu dia hasil. Sejak masuk jurusan akidah filsafat kau pak ya agu dan ayah dayen. Apa dia agu yang harus teliti dia anak dulu pak yang ayat yangnya. Dan sejak orang kuliah ke lah agu lo dia nuak ngaya anak dayen nolah dan semua sarajulaju kini bahan dan lajunya suka aja nanti dahulu. Iya sebelum aku kuliah dahulu kan tak sogan wak kapal kaladang doang kan ya dela dulu apa don kaladang buat pulang dahulu kaladang dulu awak nak bangkit ke dahulu rabu dulu ya sajam ke bangkit bu sudah nuge burung kan ada di bawah ya damak lah nak nyasir dulu ya kecil lah nyasir lah bang kasih ke amat kuliah dia coba kojor ya cuma anak kini lebih sana itu liamu awak pun tak boleh ada awak kan ya jelangnya cuma lorong-lorong kainnya kaliannya kan ya ayah duduk aja situ main latihan-latihan lulu amat aja kajor. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi berpikir dengan cara Islam cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kita berbeda cara metodologi kita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka penelitiannya eksak. Kita ada eksak, ada non eksak. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Ada yang gaib, ada yang syahadah. Yang kedua, sumber berita yang kita terima dari yang maha teliti. Kalau sudah maha teliti, perlu lagi diteliti. Meragukan penelitian ahli penelitian. Orang apa namanya? Meragukan penelitian ahli peneliti. Apa namanya? Saya ahli di bidang hadis, lalu saya membuat penelitian tentang suatu masalah di hadis, lalu saya sampaikan hasil penelitian saya, lalu antum ahli psikologi meragukan hasil penelitian ahli hadis tentang hadis. Apa nama? Abu ya tagu itu soal ada dulu lah. Tagu aguinya buaya tu tentu dah tentu. Nah, ni mandai nama kan ya? Elok ni mandai lo. Tak cerdik. Tangkau? Enggak. Itu baru penelitian manusia. Bagaimana dengan ini datang dari yang maha teliti. Dan memang terbukti siapapun yang meragukan informasi Al-Quran dan hadis, semuanya terbukti salah. Jelek? Tidak pernah cerita. Semua orang yang menolak informasi dari Al-Quran dan hadis karena menurutnya perlu diteliti, selama ini terbukti salahkah yang meragukan itu atau terbukti benar? Terbukti salah. Tonton capek lupa mah. Kisah Abu Jahil, Haji Abu Jahal ragu dengan informasi Nabi pergi Isra Mi'raj. Sah? Punya landasan kokoh. Dia meragukan itu punya landasan ilmiah kokoh. Satu, fakta historis. Dua, satu, fakta historis dalam sejarah. Yang kedua, data empiris, pengalaman yang mereka lalui sendiri. Ketiga, kajian akademis. Diukur jarak dengan jarak tempuh, dengan waktu tempuh. Tidak mungkin
dia punya landasan yang kokoh untuk meragukan Nabi SAW secara logika. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertolak belakang dengan cara berpikir Abu Jahal. Abu Jahal, kalau Muhammad yang mengatakan hal, semua fakta historis yang antum ajukan, semua data empiris yang kamu kemukakan, semua kajian akademis yang kau lakukan, rontok semuanya, salah semuanya. Jelas? Apa sebab? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun masduq. Sadiqun masduq, benar dan dibenarkan. Ada terbukti. Siapa yang salah? Abu Jahal. Adon sebelah Abu Jahal kan enggak? Enggak kan? Nah, inilah kaum muslimin muslimat yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, bahwa waqulil haqqu mir rabbikum, karena datang dari yang maha teliti. Siapapun yang nak membuat penelitian lagi akan terbukti bahwa penelitiannya itu salah. Jelas? Itu yang makanya perdebatan tak habis-habis begini kan? Sebab apa? Menurut pekajian mereka, bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut statement Nabi alaihissalam, semua bid'ah itu buruk. Akhirnya terbukti nanti mana yang benar, statement Nabi kah atau analisa mereka? Statement Nabi alaihissalam. Nabi sudah buktikan bahwasanya kalian akan berpecah belah, berselisih banyak. Apa solusinya? Bukan kata Nabi saling memahami saja. Sesama ahli bid'ah tidak boleh saling membid'ahkan. Ada itu solusinya? Tidak. Tapi ikuti sunnah, pegang teguh sunnah, dan buang semua bid'ah tanpa kecuali. Tidak ada pengecualiannya. Sebab yang membuat perselisihan itu adalah serius ini. Ini tentunya nyalain bid'ah. Nanti marah ahli sunnah yang asli nanti. Ini kan ahli sunnah yang asli yang menerima bid'ah. Kalau ahli sunnah yang tidak menerima bid'ah itu abal tidak asli. Betul itu. Yang membuat orang berkelahi gara-gara bid'ah itu gara-gara sunnah. Saya baru dengar tadi ada video seorang profesor, ya sunnah itu yang salah kaprah. Artinya Anda melaksanakan sunnah salah kaprah. Apa salah kaprah? Bertemu contoh punya Nabi itu tidak berpikir, tidak ludah didalami. Jadi ternyata sahabat tidak paham sunnah dulu, tabi'in tidak paham sunnah dulu. Apa sebab? Mereka apanya Nabi anggong deh, tidak panjang pikir orang. Nya kalau panjang pikir orang ragu atau yakin? Pak, contohnya gini, ada orang nak bagi gini, apa Pak? Serius ah? Amo panjang pikir. Dia apa? Dia ragu. Memang sodok itu ragu. Tidak ada calon yakin. Sang dokter aja tidak ragu. Jadi tidak. Kalau panjang cerita, minta waktu atau tunggu dulu, itu orang ragu. Orang yakin tidak. Orang yakin yang mengatakan adalah Allah. Yang menyampaikan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ragu. Kicau. Boleh ada pertanyaannya enggak? Kisah Khabbab. Kisah siapa namanya? Julaibib. Sekarang lain. Sudah Nabi inya melamar Gongadian. Inya kau tak ada membaca tapi menyebutkan sifatnya.
badan kecil, ya kan kui kan, kulit hitam, abwak keritiang, dah lupa piti dah. Tu melamar anak pak kepala desa, anak kepala suku. Nah, uang terpandang. Akhirnya ketika sampai itu kepada orang tuanya langsung menerima atau pikir-pikir dulu? Apa dia pikir-pikir dulu? Dia ragu, kan ya? Siapapun yang pikir-pikir dulu, banyak cerita, banyak rumus, orang peragu. Untung kalau ada yang bisa meyakinkannya. Kalau enggak, sampai selama hidupnya jadi ragu. Allah di atas, enggak mungkin. Allah turun, enggak mungkin. Allah punya tangan, enggak mungkin. Allah punya wajah, enggak mungkin. Allah marah, enggak mungkin. Itu percuma Allah menyampaikan semuanya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka kembali dimarahi oleh Allah. Enggak, Allah enggak boleh marah. Sebab kalau marah itu ngelogak daganya. Allah enggak boleh berdagang. Ngenantang itu aja deh ini. Bukan Allah Ta'ala dah. Jelas? Allah enggak boleh bercakap. Tapi sifatnya kalam. Pokoknya enggak boleh cakap dah. Ya walaupun kalam, mutakallim. Ini orang ragu atau orang yang beriman? Orang ragu. Makanya mereka katakan kokoh. Di syariat juga seperti itu. Nah, kalau ini diterapkan di zaman onta bisa, tapi di zaman teknologi maju enggak ikut aja pakai doang deh, kan ya? Dan seterusnya. Makanya bid'ah itu atau pikiran orang ragu takkan pernah terlaksana. Masih agu lah. Masih agu lah, Pak. Enggak, kalau ada agu malam kalau sampai ragu. Apa buat apa agu? Banyak bapak guru, ya. Jadi orang tuanya tadi ragu, tapi ketika anaknya mendengar, anaknya tak ragu. Maka dia bilang, ataruddani khidbata Rasulullah SAW. Berani ayah dan emak tolak pinangan Rasulullah. Akhirnya baru orang tuanya bilang, ya kamu kamu kan itu lagi. Lihat, kalau orang yakin, hilang semua yang menyebabkan dia ragu. Buat tidak masalah, kan ya? Kayu tidak masalah. Buat tidak masalah, kayu tidak masalah, ancak tidak masalah, ganting tidak masalah, pengkau tidak masalah. Sebab apa? Ini bagian yang Allah tuliskan untuk saya wajib ridha. Sah? Hasilnya apa? Happy ending. Sah? Malam pertama pula padang panggilan jihad, syahid pula kawan. Akhirnya terkenal istrinya. Lah banyak orang melamar royak kayu sudah itu. Nolak dak lirik doang lah. Apa sebab? Ada keberkahan di situ. Tersebar berita ini wanita taat pada Allah dan Rasul. Ancak boleh lah. Makanya terinspirasi dan berdoa, ya Allah beri istri yang salihah. Caklah ancak selai kayu. Kan itu masalahnya. Dia itu kisah itu. Yakin aja. Abuk lui, badan kui. Sah? Tapi yakin aja bahwa Allah akan beri wanita salihah. Caklah ancak asalnya. Doa aja lah bang. Abang boleh berdoa abang ya? Telah ambil ya. Abang ragu masalah dan yakin. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin muslimat, semua orang yang meragukan firman Allah, maka dia tak akan pernah melaksanakan, tak pernah meyakini Allah ini. Pada akhirnya nanti terbukti. Esok ketika di padang mahsyar, malaikat mengangkut arsy Allah. Berapa malaikat? 8. Jadi itu nanti orang sibuk dengan ketakutan di padang mahsyar, lama kan dihisab, akhirnya mereka tidak tahan panas. Bahkan ada yang teriak-teriak, langsunglah noko jen sidang jalaninya. Ya, jen pakai sidang jazab. Sehingga ilal jahannam. Mulai masuklah ke noko dah hendak mau pada nunggu lama macam ni kok. Saking beratnya. Akhirnya mereka
ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita minta kepada Allah diizinkan para hamba-hamba yang saleh beri syafaat. Intinya ujung-ujungnya sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, waktu itu Nabi sujud di bawah aras, bukan di atas. Kenapa sujud di bawah aras? Karena Allah di atas aras. Ndak cayo, Allah tengok. Kalau kami cayo mesti berjisim indahnya bota di nong musadoro kan. Siapa yang tidak tobat dari jisminya mengatakan Allah berjisim, hati-hati nanti mati kafir katanya. Ya tonton sampai Allah berjisim. Kendakna inyonya buinya kan inyonya buinya bahwa Ahlussunnah itu mujassima. Nya nak sebut Ahlussunnah adalah wahabina. Baik. Ikut contoh masuk waktunya. Alah, tapi nak azan bang. Azan bang. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menolak. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة. Baik. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam menyebutkan ayat lain lagi yang juga berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Al-Hijr 94. Maka serukanlah atau umumkanlah dengan keras, karena sada'ah itu adalah sesuatu yang bersifat keras. Artinya umumkan dengan suara keras sehingga jelas bagi orang. Jadi jelas, terang, dan tidak
tidak samar-samar. Apa itu? Bima tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintah kepada Nabi? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Rasul, sampaikan apa yang diperintahkan yang diturunkan Allah kepadamu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan. Jangan sampai tidak disampaikan. Karena ini bagi Nabi wajib. Ya. Semua yang diturunkan bagi Nabi alaihissalatu wassalam adalah wajib disampaikan. Bagi kita, kadang tak tolok dia ya. Nah, kalau bagi kita ada uzurnya, bagi Nabi tidak. Makanya tugas Rasul, tugas Nabi itu lebih berat, karena dia tidak boleh mendiamkan. Kalau kita tidak sanggup, bisa diam, atau belum sanggup, bisa diundur. Kalau Nabi alaihissalam tidak. Maka kaum muslimin dan muslimat di sini juga perintah dari Allah SWT untuk menzahirkan, mengisytiharkan, menampakkan apa yang Allah perintahkan, dan beliau tak perlu takut. Tak perlu takut, bukan tidak diserang, bukan tidak dihadang, bukan tidak dihalang, tetapi itu tak boleh menjadi penghalang bagi beliau untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang. Ini bagi Nabi alaihissalam adalah wajib, tidak bisa tidak. Kemudian wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin itu. Apa berpaling? Mengandung dua makna. Satu, jangan terbawa arus sedih karena mereka tidak mau beriman. Karena Nabi alaihissalam siapa yang tidak sedih? Dia orang yang jujur, orang yang selalu benar, dari masyarakat, dari keturunan terpandang, tapi ketika berdakwah ditolak mentah-mentah, seperti tidak ada sama sekali kehormatan beliau, sah? Tidak ada sama sekali kehormatannya. Yang tak marahnya lagi, yang menolak keluarga sendiri. Sehingga bagi orang-orang jahil hari ini juga menjadi sandaran. Bila dakwah kita ditolak oleh mama awak, apa awak, berarti tidak benar dakwah dunia. Kan ya? Ada orang jahil seperti itu sekarang. Ada, mungkin niru-niru Abu Jahal juga gayanya ya. Ya, bahwa tanda dakwah tidak benar ditolak oleh keluarganya atau ayah atau pamannya. Sejak kapan pula Allah menjadikan itu sebagai patokan benar salahnya suatu dakwah? Sebab kalau itu jadinya tak satu pun dakwah Nabi dan Rasul yang benar. Karena rata-rata penentangnya adalah masyarakatnya. Sah? Bahkan ada istrinya, ada ayahnya, ada anaknya, sah? Ada mondonya dan sebagainya. Itu semua. Nah, memang orang jahiliyah, seluruh penentang dakwah selalu menjadikan alasan benar tidak ada dakwah diterima atau ditolak oleh orang kampungnya. Itu orang jahiliyah. Orang jahiliyah sepanjang masa memang seperti itu. Tapi kalau kita tidak, kebenaran itu bukan ditentukan oleh apa, tidak ditentukan oleh mama, tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan oleh Allah dan Rasul SAW sesuai dalil yang ada. Karena hujah kita bukan kebiasaan masyarakat, bukan bukan budaya turun temurun, bukan pula kearifan lokal yang tidak arif. Ini ada kearifan lokal yang tidak arif. Namo kearifan lokal tapi tidak arif. Isi syirik berarti bukan kearif. Isinya maksiat bukan arif. Nah, walaupun itu sebagai kearifan lokal. Karena ada sebagian
Ya, kearifan lokal yang tidak arif. Apa contohnya? Woi, kalau abangnya nyium uang juga. Nah, beli muka saya. Dan abang jangan buat. Contoh, contoh, kalau masih tunangan boleh dibuang, sah. Tapi kalau lah nikah, alun boleh, tidak boleh dibuang. Kan masuk kearifan lokal loh, kearifan lokal yang tidak arif. Jelas ya? Dan fana jadi korban sonoro. Lah nikah kami diakuai tu tak nyelang boleh tu pembalik sepatunya, bajunya kan. Ada dia dan nyapu semua. Jen bongi wong kampungnya. Awak orang tidur kan amal wong baru jatuh cinta. Jadi apa nyinyo kan? Jeninya jen dia. Baiklah. Ada dia janji jam 7 di kampus Undri kan. Yang saya boleh buat ibu. Dia apa? Tentulah yang namanya orang Tino, tentu bakal jodoh rumah dulu kan. Tentu banyak alasan. Nah, awak iyo letak kanang ini awak HP dah lah nak waktu tu buruk. Sampai jam nunggu. Alhamdulillah. Tapi tidak apa dah. Ujian cinta. Ujian cinta memang setia dan walaupun banyak orang lalu lalang lah. Orang haji, orang bujang dan nulin dah. Ujian. Apa sampai situ cerita Pak? Hah? Hah? Gara-gara kearifan lokal yang tidak arif. Asal itu tidak dolil lah bang. Tidak pulang lah. Sikor lolo aja. Tak nanti. Ya, dah suruh pulang dan dah dan pulang dah. Lama mintuan main. Bang ya. Kalau ndak mau kau dan sekolah lah, mau kau mamak dia ni. Itu apa ya awak korban jadi gara-gara kearifan lokal yang tidak arif. Nya kalau tunangan ndak disawui doang dah. Lah tunangan dah boleh boleh kan ya. Tapi lah akad ndak boleh boleh. Kata balik biu na mor. Ya dan dia mau gimana dah korban dulu. Iya sampai jam sabar pak nanti ya. Sampai jam dari jam 7 janji jam boleh tiba. Awak saja nak sarapan bersama, akhirnya jamak takhir tanpa qasar. Berjamak sarapan pagi je, makan siang gara-gara kearifan. Lah memangnya. Atau kearifan lokal basi sombo, basi acuang. Sampai bagabung zuhur je asal. Asal itulah taklah masuklah dan saya asal lambung alun makanlah. Itu termasuk kearifan lokal yang tidak arif. Boleh sesama dan syukur ada pandin sekenek. Iya kalau memang ibu makan bisanya, tapi menyudahi bayar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Boleh itu bagus, itu harus dihidupkan. Karena ada petata petiti kata-kata hikmah di dalamnya. Cuman kalau lewat salat zuhur deh, lagi boleh dia so itu kearifan yang tidak arif. Jelas ya? Jadi itu yang kita maksud kearifan lokal yang tidak arif itu. Nah tadi jemput sabuk juga ya. Hah? Tawin je lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi jangan risau atau jangan berlebihan bersedih karena mereka tidak mengikuti dakwah. Karena itu sudah sunnatullah pada dakwah itu. Yang membenci ada dari keluarga. Yang benci pasti orang kampung sendiri. Itu sudah biasa. Karena orang kalau diterimanya langsung sekenek pahala Rasulnya Tuhan ini ujian sabarnya, syukur tahu itu lah kan. Nah, tapi ketika ditolak, akhirnya umat pun ada al-hujjah bahwa jangan kalian Nabi saja ditolak. Akhirnya tidak terlalu risau kita sekarang. Kalau sempat Nabi Nuh, ahlan wa sahlan ya umat kan. Nabi Idris, tidak ada problem. Nabi Lut, aman. Apa kabar Nabi Lut? Di masyarakat dan mantap. Beriman semuanya.
Alun nama cerita lah dia omong deh. Kah? Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun. Asal-asal tak ada, tak kena tulak dia. Kan tak lah? Jadi kalau ada da'i yang demo doa soda dakwah, patut awak curiga tak? Jangan-jangan manhajnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Karena memang adalah rumus dakwah itu harus menyesuaikan keinginan masyarakat. Ya, mana aja diturusin. Ustaz, kami di sekolah punya kebiasaan ibadah, Ustaz bisa diubah adanya. Dan sabun dan tak punya target mau ubah adanya dan. Tapi punya target tuan-tuan mendengar dari saya, dan saya pun juga siap menerima hak jawab. Misalnya dan sabun mungkin salah menurut tuan-tuan, silakan dipertanyakan. Ternyata yang dituntun benar, saya siap untuk menganulir apa yang saya sampaikan. Tapi kalau seandainya yang saya sampaikan benar, yang tuntun lakukan salah, terpaksa tidak bisa dan cabut apa dia dah. Soal tuntun temo atau tidak, itu urusan tuntun sendiri sah. Kan ya? Soal nanti beliau siko ceramah lain kali, isolah. Mungkin pengurus kini tak beliau pengurus siswa lain. Kan pengurus Islamu bisa mati kan, atau bisa berganti kan, atau kalau hati-hati astagfirullah. Nah, jadi semua itu bisa tentatif aja. Ini kan apa dulu ketika akan pulang kan sabu ya dan apa namanya tidak payang berdakwah di Indonesia nya guru dan Indonesia lawe buih aja dan tidak temo dan mau jalipin dan sungai tanang dan kan ya tidak mau sungai nampai pulau lawe. Tak temo beloloi pekan bobong ngadang ndak dia pekan maroi masa orang darun ndak temo dan pulau ni lamu ni darun doh sah ya kan tak maju akidah maju hadis malah ni kan masuk juga akidah tu atau betul maju nahu kan tak salah dah masuk je ke akidah tu nya atau so dan maju bahasa Inggris mandain dulu guru bahasa Inggris darun tu ya di antara yang tak pandai dia yang paling pandai akhirnya jadi guru asli. Jadi yang tidak pandai jadi bahasa Inggris dia yang paling pandai. Saya kata sangka dia anak hebat banget bahasa Inggris tu, tapi nilai tingginya bang. Ya, artinya dapat jawabnya tidak ada bahasa Inggris. Jadi intinya jangan kau pedulikan betul penolakan mereka, seperti Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi juga, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau mencelakakan dirimu Muhammad karena sangat terpengaruh oleh karena mereka tak mau beriman. Jadi Nabi menyesali, kenapa payah betul umatku ini beriman. Dah, a'rid 'anil musyrikin. Jangan pedulikan betul. Sedih pasti ada, tapi jangan jangan sampai membidasakan dirimu. Sebab apa? Sekarang kamu ditolak, besok mereka akan menerima. Begitulah bukan wal aqibatu lak. Dan itu betul terjadi. Nabi memang harus hijrah dari Madinah, sah? Harus hijrah dari Madinah. Setelah hijrah memang harus mengalami tekanan-tekanan, diserang. Sah? Terakhir ada perang Ahzab. Azab Nabi dibuat oleh mereka. Umrah tidak bisa. Padahal pengurus Masjidil Haram Pak Haji semua. Kan ya? Pengurusnya Pak Haji semua. Tidak bisa umrah. Dicoba umrah di tahun Hudaybiyah, ditolak oleh mereka. Nabi balik lagi. Subhanallah. Padahal sudah menang terus dalam peperangan, tapi Nabi ikut bimbingan Allah SWT. Jangan paksakan. Umrah memang fadilatnya tinggi, tetapi strategi dakwah itu lebih harus ditinggikan. Sebab nyasir kalau awaklah sampai ke Kelumpu sudah itu balik ke Kembau nak ngiwangi dah
Tak percaya tanya ke apa penyelenggara travel. Azab kalau gundul dek jemaah gini. Enggak ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita makanya setiap melakukan sesuatu bilang insya Allah. Apa makna insya Allah? Kalau Allah menghendaki. Alhamdulillah sebagian besar lancar. Tapi ada kalanya suatu saat kita tidak lancar, bukan pengalaman yang menentukan, tapi kadang-kadang takdir itu yang Allah turunkan. Makanya orang-orang beriman enggak. Sebab apa? Walaupun tak jadi pergi, tapi niat pergi sudah dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita berilmu dan penting untuk menahan diri. Kau tak bela orang travel kau dulu. Maksudnya kalau tak cayuk orang travel, berangkatlah mandiri. Sah? Atau misalnya haji furada, pura-pura ada. Misal kan, atau nak backpacker kata orang, buatlah. Biar tuan-tuan tahu bahwasanya mengurus itu tidak mudah. Ya, saya sendiri mohon maaf, walaupun boleh umrah mandiri, tapi saya belum mau mengazab diri. Paham tak? Nyawa awak encik hotel sudah itu, kan iya? Awak encik transportasi, sah? Dan lelaki biasa pasti boleh tiba bosnya, sah? Amun encik tiket sang dah. Sampai ke Madinah hotel lah dos kunci. Atau tu nak ngurus sedikit, kalau memang silakan. Kau tak kampanye ke dia? Tak promosi. Kalau saya beribadah ingin tenang, ingin kalau bisa, kalau banyak pitin anak sodo-sodo non pip dulu nak ambil sih. Cuman kadang-kadang awak kalau tak dibo doang tak apa-apa dah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jangan pedulikan itu. Nanti kesudahan kemenangan untukmu. Cuman sabar dulu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya 8 tahun di Madinah. Masya Allah, cepat sekali bang ya berlalu ya. 8 tahun di Madinah, akhirnya Nabi izinkan, Allah izinkan nabinya pulang ke Makkah dengan kepala tegak. Kalau bahasa kita, kalau Nabi masuknya menunduk ya, nah dengan izzah yang membuat semua yang menentang sekarang harus tunduk dan hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terobatilah kesedihan selama ini. Yang kemarin Nabi sakit hatinya karena ditolak dakwahnya, sedih luar biasa karena famili dekat tidak mengikutinya. Bagaimana fitnah dari orang lain gara-gara pamannya tak beriman, banyak orang yang enggan mengikutinya. Gara-gara sukunya tidak mendukung agamanya, banyak orang yang ragu-ragu memasuki Islam. Tapi setelah Fathu Makkah, Nabi sekarang mengatakan, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Tolong wahai masyarakat Makkah, menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian? Baru mereka jawab, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Dah sudah makruf engkau ni Muhammad adalah saudara kami. Saudara sekarang ya. Kemarin ancaman stabilitas nasional, bibit radikalisme, ancaman keamanan, nanti main pancung saja, la ilaha illallah. Sekarang baru bilang akhun karim. Iya, memang mereka Nabi buktikan perang sebesar itu, menaklukkan kota sepenting itu, tak ada darah yang tumpah. Mana ada perang-perang yang dilakukan oleh orang bukan muslim yang seperti ini. Hanya orang Islam yang bisa. Hanya orang Islam yang bisa, karena Islam itu memang rahmatan lil alamin. Cuman di saat yang dominan adalah kekuatan kufur, umat Islam selalu dituduh macam-macam. Biasalah, Nabi dulu juga dituduh. Sekarang baru saudara mulia, anak keturunan saudara kami yang mulia. Lalu Nabi umumkan waktu itu, aqulu lakum, saya sekarang katakan kepada kalian, kama qala Yusuf li ikhwatihi,
alaihi wasallam, seperti Yusuf dulu mengatakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf kan azab juga dibuat saudaranya ya. Masya Allah, saudara kandung bikin dia azab. La ilaha illallah. Tapi begitu Allah menghendaki supaya ditunjukkan kepada umat manusia semuanya, khususnya Bani Israel, bahwa orang-orang hebat itu bila disakiti tidak mendendam. Kau boleh menanya, oh sekenek boleh, kalau isi hati busuknya mendendam. Tidak akan mungkin yang seperti ini diberikan Allah SWT kekuasaan yang menegakkan keadilan. Yang jadi penghasut, pembusuk, tidak mungkin. Yusuf alaihissalam, apa katanya? La tathriba alaikumul yawm. Wahai saudaraku, yang lalu biarkan berlalu. Dosa kalian hari ini sudah tidak ada. Ghafarallahu lakum, Allah akan mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, Allah maha penyayang. Dosa-dosa itu dah tutup saja sejarahnya. Hati yang lapang ya, hati yang pemaaf. Itu juga dilakukan oleh imam-imam besar kita, seperti Imam Ahmad rahimahullah, 4 khalifah. Gara-gara ahli bid'ah pembusuk para khalifah yang menghasut, sampai beliau dipukuli, dipenjara, diprovokasi, dipersekusi, tidak boleh ngaji. Masya Allah. Tapi ilmunya sampai tidak pada kita? Sampai pada masa Al-Wathiq. Al-Wathiq ini sebenarnya marah sekali sama ayahnya Mu'tasim. Andai boleh seorang anak berlepas diri dari ayahnya, tidak mengakui ayahnya, saya akan tidak akui Mu'tasim sebagai ayah saya, karena menyiksa imamnya Al-Sunnah. Nah, di masa Al-Wathiq, Imam Ahmad di atas angin. Lalu para murid-murid, biasanya murid-murid kan, bapak je abu yakin ya, awak loleh je nya. Awak lewat pugong je nya. Awak balik lo je nya. Kan ya? Nya murid-murid biasa do nya. Jangan benci uang do nya. Jangan baik benci. Apa kata Imam Ahmad? Indah perkataannya, amma bima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Yang antara saya dengan mereka, hak saya sudah halalkan semuanya. Apa dikonong-konong sakit. Ya, semakin diikat, semakin diangkat, semakin dibaca, semakin diperkarakan, semakin menyakitkan. Lebih baik dimaafkan saja, selesai masalah. Sah? Semua orang yang sudah tidak ada itu lagi dalam hatinya, tidak terpikir lagi dalam pikirannya, makan lolok, nyenyak. Selesai. Tapi kalau antum masih pikir sebulan bapa cara membalikkan, sebulan bapa cara mengilung, sebulan bapa cara menjerumuskan, sebulan bapa cara menghentikan, sebulan gimana caranya, antum tak akan pernah merasa tenang. Ibnu Taimiyah sama, karena memang orang-orang yang di atas sunnah pasti seperti Nabi, dia menyikapi masalah sahih. Tapi orang-orang yang ahli bid'ah anda pasti mengikut cara ahli bid'ah. Dulu Ahmad bin Abi Du'ad dekat dengan penguasa, menghasut, memfitnah. Al-Ala bin Bukhari dulu memfitnah juga Imam Ibnu Taimiyah karena dekat dengan penguasa. Banyak, silakan baca sejarahnya. Tapi setiap orang imam yang diazab ini, yang disiksa ini, yang diintimidasi, yang persekusi ini, mendapatkan kedekatan dengan penguasa, dia justru memaafkan seluruh lawan, termasuk Imam Syafi'i sendiri, seperti yang kita kisahkan kan ya. Imam Syafi'i sendiri kan pernah ditangkap dengan murid-muridnya, dituduh akan menjadi gerakan pemberontak, pengacau keamanan. Subhanallah, tidak pernah beliau sekecil apapun bicara tentang nayo golado, tidak pernah baca dia buyar kan. Kini kan naik golado kan, naik ogo joyong, joyong turun karena musim. Sebola goreng joyong, ikom we abu joyong, gulai joyong, kerupuk joyong, semua joyong. Enggak malam kado aja joyong enggaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi
Tidak ada baca, apalagi akan membaca masalah politik. Imam Syafi'i rahimahullah murni mengaji Al-Quran dan sunnah, tapi tidak aman juga dari ahli fitnah. Tapi setelah beliau bisa menjelaskan di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dibebaskan, bahkan Khalifah minta kepadanya, berikan saya nama-nama yang bikin masalah itu. Kata Imam Syafi'i, Amir Mukminin pasti lebih tahu cara mengetahuinya dari saya. Jadi beliau tidak mau jadi pengada. Silakan cari sendiri. Antum punya tentu pemerintah punya perangkat, ada intelijennya kan? Biarkan mereka ada aparat hukumnya, ada polisinya. Biarkan mereka bekerja profesional. Cuma tentu di masa-masa ada rusak pula aparat, karena payah juga kadang-kadang. Nah, percayakan. Kalau kita berikan percayaan, mereka jadi orang-orang yang percaya. Masalahnya kita jarang berikan mereka kepercayaan. Tidak cahaya mereka akan buat itu, sekali didorong-dorong dengan upeti-upeti. Itu masalahnya. Kan awak aja salah. Allah musta'an. Lalu Allah kata Nabi, izhabu fa antum mutlaqah. Silakan kalian pergi semuanya, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada kata Nabi SAW yang tak ikut Wahabi, astagfirullah, yang tak ikut masuk Islam dipancung. Ada? Enggak. Biarkan. Izhabu fa antum mutlaqah. Tapi melihat Nabi seperti itu, dan dulu memang sebenarnya mereka sudah bayangkan juga Nabi seperti itu, dan mereka sudah mengalami masa hidup Nabi 40 tahun sebelum berdakwah kepada Islam. Memang Nabi penyayang, Nabi bermaaf. Akhirnya kebanyakan mereka masuk Islam yang disebut dengan Muslimatul Fatih, yaitu yang masuk Islam di masa pembukaan kota Makkah. Ini makna pertama, jangan terlalu bersedih. Yang kedua, nasihat kepada Nabi SAW bahwa kufurnya orang kafir, nifaknya orang munafik, musyriknya orang musyrik tidak berpengaruh padamu Muhammad, asal kau sudah mendakwahi mereka. Innaka la tahdi man ahbabta. Kan kita takut juga orang ini tidak dapat hidayah, jangan-jangan karena kita tidak pandai berdakwah. Tentu ada perasaan Nabi SAW, maka Nabi diberikan jaminan aman oleh Allah. Jangan membawa pikiran, terlalu bawa pikiranmu sampai merusak dirimu, bahwa apa yang mereka katakan itu tidak usah dihiraukan. Kan banyak tuduhan-tuduhan, jangan dihiraukan, karena tuduhan itu semuanya adalah hisapan jempol pepesan kosong. Sudah lah, tahu tak apa aja, sudah lah, sudah ada bang. Nah, alhamdulillah. Jadi memang berdakwah yang dilakukan baginda Nabi SAW, amar ma'ruf nahi mungkar, adalah sesuatu yang wajib bagi beliau, dan bagi kita ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Siapa yang baginya wajib kifayah didirikan oleh sebagian, itu sudah mewakili, tapi kalau pas fardu ain maka itu wajib bagi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di lain saat. Semoga selawat dan salam senantiasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat kita diberikan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.